Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan Suara Kebenaran 11 Februari 2024 dengan tema hubungan khusus. Sebagaimana pengalaman hidup kita dalam berinteraksi dengan sesama, kita menemukan sebuah kekhususan atau spesifikasi dalam setiap hubungan tersebut, saudaraku. Ketika kita berhubungan dengan orang tua, hubungan itu khusus yang tidak bisa kita bangun dengan orang lain. Hanya bisa dibangun dengan orang tua. Dan itu pun melalui proses bertahap sesuai dengan umur kita. Ketika kita masih kanak-kanak, kita memiliki relasi yang belum matang. Relasi yang belum dewasa dengan orang tua. Tetapi seiring berjalannya waktu, ketika kita semakin dewasa, kita mulai mengenali diri kita dan kemudian kita bisa mengenali orang tua kita. Dan kita menemukan titik pertemuan. Hubungan yang harmoni antara ayah atau ibu beserta anak. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mulai mengerti bahwa waktu kita kanak-kanak, kita tidak tahu bagaimana hubungan yang dewasa. Bagaimana hubungan yang matang itu. Biasanya anak hanya mau senang-senang saja. Anak masih bersifat parasit, mengeksploitasi atau menghisap. Tetapi seiring berjalannya waktu, ketika kita dewasa, kita mengenal diri kita dan mengenal orang tua, sampai pada suatu titik hubungan yang harmoni, maka kita akan berbeda, saudaraku. Anak-anak itu akan berbeda cara memandangnya. Sebenarnya hubungan suami istri juga bisa begitu. Pada waktu pacaran semua serba indah, hingga akhirnya pada waktu mereka menikah, mereka akan memasuki momen-momen di mana mereka mulai mengerti satu dengan yang lain, memahami. Waktu bulan madu semua masih indah, semua serba indah. Tetapi seiring berjalannya waktu, ketika karakter masing-masing mulai nampak, di situ sering terjadi konflik, saudaraku. Ketika konflik itu dikelola dengan benar, maka mereka akan terus bertumbuh dewasa antara suami dan istri sampai pada usia tertentu. Mereka menemukan titik pertemuan. Sampai suami berkata, tidak ada wanita yang pantas di sampingku selain dirimu. Atau sebaliknya istri berkata, tidak ada pria yang pantas di sampingku selain dirimu. Walaupun rambut sudah memutih, tubuh sudah rentan, tetapi batiniah mereka semakin terikat, saudaraku. Melewati perjalanan panjang hidup mereka. Ingat, hubungan suami istri itu khas atau khusus. Masing-masing punya kekhasan di dalam hubungan mereka. Maka betapa rusaknya kalau seorang pria atau seorang wanita yang sudah punya pasangan lalu menjalin hubungan dengan pria atau wanita lain yang bukan pasangannya. Itu merusak seluruh struktur bangunan kehidupan rumah tangga. Ini menjadi ilustrasi hubungan kita dengan Tuhan, saudaraku. Hubungan kita dengan Tuhan harus semakin dewasa. Waktu kita menjadi Kristen baru, kita hanya bisa meminta, menuntut. Tuhan diposisikan sebagai penolong, pemberi saja. Namun seiring berjalannya waktu, kita mengenal siapa diri kita. Lalu juga kita akan dituntut Roh Kudus untuk mengenal siapa Allah bagi kita. Setiap orang memiliki hubungan yang khusus dengan Allah. Siapa Allah bagi si A, si B, dan si C pasti berbeda, saudaraku. Tentu prinsipnya sama. Karena Allah tidak berubah, tetapi ada kekhususan yang tidak akan pernah sama dari individu lepas individu kepada Tuhannya masing-masing. Dan kekhasan itulah yang harus kita temukan di dalam hidup kita.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak akan pernah mengenal Allah dengan benar dan memiliki hubungan yang benar dengan Allah tanpa mengenal diri kita sendiri dengan benar. Kalau pemazmur mengatakan selidiki aku, kenali aku, ia sedang mengajarkan bahwa kita harus mengenali diri kita, sifat, karakter, kelicikan-kelicikan yang ada pada kita. Ingat saudaraku, firman Tuhan mengatakan hati lebih licik dari segala sesuatu. Kita harus mengenali kelicikan kita, ketidaktulusan kita. Maksudnya agar kita membereskannya. Jangan licik, jangan tidak tulus. Sejatinya di dalam diri kita ada pangkalan setan, di mana kalau impuls atau rangsang berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah, gampang kita meresponnya. Semua pangkalan itu harus kita remukkan, harus kita hancurkan, saudaraku. Kita gantikan dengan pangkalan baru di mana kita akan terhubung dengan kehendak Allah, sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Maka kita harus bertumbuh dewasa. Seperti ilustrasi hubungan anak dengan orang tua. Kalau anak itu bertumbuh dewasa, dia akan mengenali siapa dirinya. Dia akan mengenali siapa orang tuanya. Sampai pada titik perjumpaan yang harmoni. Tetapi kalau anak ini nakal, bisa tidak ketemu, saudaraku. Kadang maksud orang tua itu baik, tetapi dipandang oleh anak itu selalu jahat. Padahal anak yang bermasalah. Bukankah itu sering terjadi dalam hidup kita? Bukan orang tua yang salah, tetapi anak yang salah, saudaraku. Tapi seringkali anak berkata, orang tuaku pelit, tidak tahu diri, egois, tidak membahagiakan anak, dan lain-lain. Padahal anaknya yang rusak. Minta uang untuk membeli barang, untuk foya-foya, untuk ini dan itu. Tentu orang tua tidak setuju, saudaraku. Tetapi anak tidak mau tahu. Hal-hal semacam ini yang terjadi sampai pada anak itu di usia tua. Tetapi dia tetap tidak dewasa. Karena tua secara jasmani itu pasti. Tetapi dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan itu perjuangan. Bahkan banyak orang yang sudah punya istri, punya anak, sudah berkeluarga, masih merongrong orang tua mereka. Jadi tidak akan pernah ada titik temu, saudaraku. Karena anak tidak mengenal dirinya. Sebenarnya dia itu jahat, egois, tidak tahu diri. Maka tidak heran dia tidak mengenal orang tuanya dan tidak terhubung. Maka jangan sampai hal ini terjadi dalam hubungan kita kepada Tuhan. Kita harus terus memiliki hubungan dengan Tuhan yang harmonis, saudaraku. Maka bertumbuhlah terus, berjuanglah terus, sampai kita menemukan perjumpaan yang harmoni dengan Allah. Setelah kita tumbuh dewasa dan mengenal Allah yang berkepribadian agung. Berjuang ya saudaraku, temukan hubungan khusus itu. Temukan kekasan kita kepada Tuhan pribadi lepas pribadi. Selamat berjuang, Tuhan memberkati.